Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub tidak hanya dikenal akan kiprahnya dari mimbar ke mimbar, lembaran-lembaran buku hasil pemikiran beliau pun sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa dan dibaca di seluruh dunia. Lulusan Universitas King Saud, Saudi Arabia di bidang ahli tafsir hadis, dikenal sebagai sosok intelektual Islam yang sederhana dan ikhlas dalam menjalankan aktivitasnya. Di tengah kesibukan beliau berdakwah baik di dalam maupun di luar negeri, beliau masih menyempatkan diri untuk mengajar di Pondok Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus Sunnah. Pondok pesantren yang ia dirikan di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Di pesantren yang menspesialisasikan pada pembahasan ilmu hadis, Kiai Haji Ali Mustafa Yakub tidak memungut bayaran pada santrinya yang berasal dari berbagai daerah di tanah air. Pak Ali, Pak Ali kan sudah kemana-mana kan berdakwah. Ya. Metode dakwah Pak Ali itu apa Pak? Kalau boleh dispesifikkan. Saya kebetulan sudah menulis buku ya, judulnya Metode dan Sejarah Dakwah Nabi itu ya. Jadi yang saya ambil kesimpulan keberhasilan dakwah Nabi itu ada dua faktor. Faktor pertama adalah Nabi memberikan contoh. Contoh teladan. Keteladanan gitu ya. Dan yang kedua, Nabi komitmen dengan kode etik dakwah. Itu. Apa tuh Pak? Kode etik dakwah. Nah, kode etik dakwah itu buat saya macam-macam. Ya. Ini kode etik dakwah itu pernah ya saya tulis dalam buku dan pernah dirumuskan di Musyawarah Nasional Ittihadul Mubalighin tahun 96 kalau tidak salah itu. Wah, udah berapa nah, tahun yang lalu, salah satunya kode etik dakwah itu tidak memungut imbalan gitu loh. Oh, nah, itu kode etik dakwah. Ya, gitu. kode etik dakwah itu. Salah satunya itu. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan perintah Allah kepada manusia itu ya, pada umat itu ya, ittabi'u man la yas'alukum ajron. Ini dalam surah Yasin itu. Ini konteksnya tentang menghadapi para rasul-rasul, para dai-dai itu ya. Jadi Al-Qur'an memerintahkan ikutilah orang yang tidak memungut imbalan ketika dakwah itu. Ya, wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Dalam kajian usul fikih ini berarti ada namanya mafhum mukhalafah ya. Pengertian sebaliknya ya. Apa pengertian sebaliknya itu? Sebaliknya kalau yang memungut, jangan kamu mengikuti orang-orang yang kalau berdakwah meminta imbalan karena mereka adalah orang-orang yang sesat, begitu. Nah, mafhum mukhalafah ini menurut mayoritas ulama menjadi argumen, menjadi hujah seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian kami mencoba ya, untuk dakwah itu adalah contoh gitu kan. Yang kedua ada tiga, jadi pertama memberikan contoh, yang kedua dan ketiga itu pakai mimbar dan lembar gitu loh. Kalau mimbar ceramah, pidato dan sebagainya. Nah, lembar itu adalah dengan menulis gitu kan. Nah, dengan cara menulis makanya mulai dari ketika saya masih mahasiswa, saya udah mengirimkan tulisan-tulisan ke media di Indonesia. Ketika masih saya duduk sebagai mahasiswa itu. Iya, Pak. Dan waktu itu memang belum sampai kepada tujuan untuk menulis ya, tapi ingin tahu apa tulisan saya itu dimuat atau tidak, itu aja gitu. Ya. Setelah dimuat kemudian saya lebih belajar lagi dan alhamdulillah sekarang saya sering banyak menulis sekali dan sudah berapa buku, Pak? Buku yang ditulis yang sudah saya tulis itu 42 dengan yang sekarang dalam proses terbit. Itu sejak umur berapa Bapak mulai itu menulis dan membukukan tulisannya? Tahun 85. Setelah saya pulang dari Saudi Arabia. Ya. Oke, Pak. 42 buku. Nah, negara yang udah dikunjungin mendakwakan buku-buku itu berapa banyak, Pak? Alhamdulillah kami sudah mengunjungi ya. Ada yang baru 1 kali, ada yang sampai 7 kali juga ya. Tapi jumlah negara itu ada 33 negara, termasuk untung lebih sedikit ya daripada jumlah bukunya. Ya. Papua New Guinea pernah masuk Papua New Guinea, Pak. Itu Irian kan? Tetangga daerah Irian kita. Wilayah Papua New Guinea itu. Ya, pernah. Pergi ke mancanegara pastinya
berangkat dengan fasilitas yang mengundang juga atau Iya, iya, fasilitas sendiri. Nah itu fasilitas yang disiapkan buat Bapak kira-kira seperti apa? First class? Ya kadang-kadang ada fasilitas sendiri, gitu Ya. kan. Ada yang fasilitas pengundang, ya. Saya kalau fasilitas pengundang ya saya tidak pernah minta yang macam-macam ya. Makanya saya pernah misalnya berdakwah di pedalaman Papua itu dengan naik perahu dan sampai basah semuanya baju saya ini gitu kan. Itu lebih bukan ekonomi kelas lagi Pak ya? Bukan yang mau kelas Itu lagi struggle itu, class ya. Sudah saya pikir aduh ini hayat saya masih sisa atau enggak gitu kan. Itu di Papua, Di gitu Papua ya Pak. Pak, saya pengen ini nih kalau boleh napak tilas jalan-jalannya Bapak di sekitar Istiqlal dengan Presiden Negara Adidaya Pak. Boleh Pak ya. ya? Boleh. Ya. Kita jalan Pak? Oke, ya. Jangan mengagamakan budaya. Itu loh. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.